Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengundang kita untuk mengingat apa yang Tuhan buat, memenuhi perutusan dari Bapa untuk menyelamatkan dunia. Tidak hanya mewartakan Injil dengan mengajar, menolong orang-orang sakit, mengusir setan, dan juga menolong mereka yang cacat, dan sebagainya. Semua hal-hal yang baik, sehingga banyak orang kagum. Tetapi dia juga mulai mengumpulkan murid-murid. Mengapa tidak lupa ini? Karena realitasnya pewartaan Injil itu seperti berseru-seru di padang gurun, tidak ada yang mendengarkan. Kalau juga yang mendengarkan seperti benih yang ditabur di tanah yang tandus. Problemnya adalah banyak yang tidak berminat kepada Injil. Maka dia langsung menghubungi orang per orang, satu persatu. Mereka yang sudah siap dipanggil, dikumpulkan untuk tinggal bersama dia. Dan ini yang dia lakukan. Karena memang kita lemah, kita sudah jauh tersesat. Dan untuk kembali kita ragu, kita tidak mampu juga. Tuhan menolongnya dengan mengumpulkan itu. Lalu apa yang dia buat dalam mengumpulkan itu? Rupanya seperti yang dialami oleh Samuel anak kecil. Dia belum kenal dengan Tuhan. Maka dipanggil 3 kali, larinya ke Eli. Karena dia kenal Eli saja. Bapa memanggil aku, tidak nak, tidur saja. Sampai 3 kali. Baru Eli sadar Tuhan memanggilnya. Maka diberitahu, nanti kalau memanggil, kamu dipanggil, jawablah. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Lalu ketika dipanggil keempat kalinya, dia menjawab, bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Sejak itu, dia menjadi sahabat Allah. Dikatakan anak ini menjadi besar, dewasa, dan Tuhan besertanya. Dan juga yang istimewa adalah bahwa semua firman Tuhan tidak satu pun yang dibiarkan gugur. Karena Tuhan menyelamatkan lewat firman-Nya. Sebagaimana Dia menciptakan juga lewat firman-Nya. Dia bekerja lewat firman itu. Dan setiap firman tidak satu pun dibiarkan gugur. Karena dengan menyambut firman itu, Tuhan menyelamatkan Samuel. Bahkan menyiapkan dia menjadi nabi yang besar. Rupanya ini yang Tuhan Yesus mimpikan. Dia akan memanggil setiap orang. Sampai mereka menjawab. Dia memang beruntung mendapat murid-murid yang sudah disiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Maka mereka ketika diundang, mari, lihatlah. Dan mereka datang, melihat, dan tinggal selamanya. Meninggalkan Yohanes Pembaptis, dan dia tinggal bersama Yesus. Firman-Nya setiap harinya yang mereka nikmati. Tuhan Yesus adalah Injil
yang dia wartakan. Tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang baik-baik, tetapi terutama kehadirannya, karena Allah mencintai kita semua. Rupanya itu yang Tuhan rindukan dengan mengumpulkan murid-murid itu. Dan seperti kita kenal, dia tidak hanya mengumpulkan yang tercerai-berai, tapi juga dari kawanan-kawanan yang lain, dia ingin kumpulkan satu komunitas, satu keluarga surgawi, di mana dia dengan bebas menolong masing-masing sesuai dengan kebutuhannya dan diselamatkan, bahwa disiapkan untuk menjadi rekan kerja. Seperti tadi kita juga mendengar bagaimana ketika Tuhan menerima Simon, saudara Andreas yang datang untuk menyaksikan seperti apakah Mesias itu yang ditunjukkan oleh Andreas. Dan di sana Tuhan bersabda, engkaulah Simon, engkaulah Petrus, engkaulah Kefas, batu karang yang di mana aku akan menaruh gerejaku. Kekuatan kegelapan, maut dan setan tidak akan mampu menguncang. Tuhan punya mimpi pada setiap orang yang dia panggil tinggal bersama dia. Rupanya ini yang Tuhan Yesus rindukan dengan bekerja keras. Tidak hanya melayani sampai larut malam, pagi, berdoa kepada Bapa dan sebagainya, tapi mengumpulkan murid-muridnya di antara. Dan murid-muridnya seperti adalah buah hatinya. Dia cintai sungguh-sungguh perorangan. Memang bersama-sama dikumpulkan menjadi satu persaudaraan, persahabatan, tapi juga masing-masing orang. Dan rupanya Tuhan Yesus juga seperti yang ditangkap oleh Santo Paulus dalam bacaan yang kedua. Dia mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita ini tubuh dan jiwa satu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak pernah akan berhasil. Karena fokusnya pada tubuh, mencari kesenangan tubuh, lalu jiwa ikut saja. Dan Tuhan sekarang ingin tinggal di dalam jiwa kita dengan kehadiran Roh Kudus-Nya dan tinggal di sana. Maka Santo Paulus mengatakan, sebagaimana dia tinggal dalam roh jiwa, dia juga tinggal dalam tubuh kita. Kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan berhala-berhala tubuh atau barang atau apa saja di dunia ini, tetapi memeluk Allah sendiri yang ada di tengah kita. Tuhan ingin tinggal di hati kita masing-masing, di tubuh kita masing-masing. Dan Dia ingin sekali pekerjaannya juga bekerja dalam tubuh kita. Tidak hanya di hati, tapi di tubuh kita. Tubuh kita ikut bekerja membawa berkat pada sesama. Mengabdi pada sesama, tidak untuk mengabdi diri sendiri, mencari kesenangan. Ini kita mencoba menangkap bagaimana kerinduan Tuhan yang memberikan diri seutuhnya, mewartakan Injil,
dengan bekerja keras keselamatan umat, kebutuhan apa saja umat manusia, tapi juga keselamatannya. Dan tentu saja yang diutamakan adalah akhirnya keselamatan jiwa itu. Tuhan mewartakan Injil dengan intensi yang cukup tuntas. Segalanya Dia selesaikan. Tinggal apakah kita mau menerima. Rupanya ini yang Tuhan inginkan, supaya kita juga mengerti betapa Dia rindu akan keselamatan umat manusia, keselamatanku sendiri. Karena kali kita tidak peduli akan keselamatan diri sendiri, mengejar berhala-berhala yang lain, bukan Tuhan. Sia-sia semuanya. Tuhan ingin kita semuanya kembali pada Dia, menyambut Dia dalam hidup kita. Bulan Januari ini, intensi Bapa Suci adalah untuk keluarga-keluarga muda. Didoakan di sana bahwa semua keluarga-keluarga muda mempunyai ruang yang intim di tengah mereka, yang penuh dengan cinta ilahi. Meskipun sibuk dengan pekerjaan, dengan urusan rumah tangga, dengan pelayanan-pelayanan di dalam gereja dan masyarakat, tapi supaya mengutamakan ruang hening, ruang intim, ada kasih Tuhan di dalamnya. Bapa Suci menginginkan ini. Tentu saja Dia juga mengerti kerinduan Tuhan Yesus. Dia ingin supaya keluarga-keluarga kita mempunyai tempat yang intim dalam keluarga itu. Suami, istri dengan anak-anak, di mana kasih ilahi di dalamnya. Dan Tuhan Yesus ada di tengah kita. Dia penggerak, Dia pembina, Dia yang menolong. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Ekaristi ini marilah kita menyambut Tuhan kembali dengan penuh komitmen, kesungguhan, supaya tinggal di tengah kita, di dalam keluarga kita, di dalam hati kita masing-masing, dalam hati kita. Dan juga lewat ini kita bawa ke seluruh dunia. Kita percaya bahwa persembahan ini berkenan pada Tuhan. Amin. Marilah kita